Kita kembali ke informasi mengenai pagar laut. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin, Kepala Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu oleh sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro, mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Penyidik menemukan alat untuk memalsukan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin. Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohod, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohod Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohod Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Terkait kisru pagar laut di Tangerang, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan telah menggelar investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Laut Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai.
Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang sudah kita batalkan sebanyak 50 bidang, yang semua nanti dalam perjalanannya semua yang ada di luar garis pantai, yang di laut semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSP, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah melakukan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses. Pemirsa, polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Terbitnya sertifikat HGB di kawasan pagar laut Tangerang membuat Kades Kohot Arsin bin Tarsin menjadi pihak yang paling dicari. Lalu benarkah alasan penerbitan sertifikat HGB pagar laut karena kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tambak? Kisruh penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidin, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya, PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat. Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan? Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip turut menjadi sorotan. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Yang saya lengkapi atas permohonannya itu nggak ujub-ujub, Pak. Langsung itu, iya, prosesnya lama banget, tahunan itu. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan pada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi
pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Tak tinggal diam, Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Polemik pagar laut dengan perizinan kontroversialnya juga dibahas di rapat kerja Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Kamis 31 Januari 2025 lalu. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang. Dari kasus korupsi Tata Niaga Timah, pemirsa, Harvey Muiz divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan banding. Sidang ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah vonis sebelumnya dinilai terlalu rendah. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dinyatakan bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pagi ini menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Harvey dihukum denda 1 miliar rupiah. Bila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 8 bulan penjara. Suami Sandra Dewi ini juga dihukum membayar uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Vonis kali ini lebih berat dibanding sebelumnya, di mana Harvey Muiz yang mewakili PT RBT divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berikan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.000. Selain membacakan vonis banding JPU terhadap Harvey Muiz, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga membacakan vonis banding terdakwa korupsi timah lainnya, yakni Helena Lim. Vonis Helena yang sebelumnya 5 tahun penjara diperberat jadi 10 tahun. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 miliar dengan memperhitungkan 900 juta, mohon maaf saya ralat, dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut: tanah dan bangunan yang terdiri dari 1 tanah
dan bangunan sesuai sertifikat nomor 66980 atas nama Helena. Pemirsa, efisiensi anggaran semakin meluas. Hari ini anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dipangkas sebanyak hampir 27 triliun rupiah. Wakil Menteri Pertahanan Dodi Ermawan mengungkapkan bahwa Kemenhan dan TNI menyebutkan bahwa Kemenhan dan TNI memangkas anggaran sebesar 26 triliun 993 miliar rupiah. Anggaran yang dipangkas adalah anggaran belanja barang dan belanja modal, sementara belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi. Anggaran Kemenhan dipangkas 8,4 triliun rupiah, anggaran Mabes TNI dipangkas sebesar 3,68 triliun rupiah, sementara 3 matra TNI dipangkas sebesar 14,59 triliun rupiah. Anggaran di Kementerian Pertahanan ya, tadi kita sampaikan bahwa kita melakukan efisiensi sebesar 26,9 triliun ya. Jadi itu kita laksanakan karena memang itu adalah salah satu keputusan untuk semua kementerian dan lembaga kita laksanakan. Jadi kita efisienkan anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting yang akan kita laksanakan. Kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti seminar ya, perjalanan dinas yang tidak penting dan lain sebagainya itu kita tiadakan. Ya. Jadi kita sisir dari situ anggaran-anggaran. Kita dari awal kan sudah lakukan ya. Awal juga kita sudah melakukan efisiensi anggaran kita ini. Tapi setelah rekonstruksi ini kan ada angka baru ya. Nah angka baru itu kita exercise lagi. Ini kita sampaikan kepada para kepala staf angkatan untuk melakukan menyisir lagi kegiatan-kegiatan yang tidak penting itu kita hilangkan. Itu kan sudah termasuk dalam kontrak ya. Jadi kalau pembangunan untuk radar itu sudah ada di dalam kontrak sehingga tidak terdampak dari penyisiran efisiensi. Oh jadi hanya pembangunan asrama dan sebagainya tadi apa ya? Pembangunan yang baru terutama itu nanti kita. Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PDI Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana tanpa ada pemotongan dana. Namun jika ditemukan data error, maka nanti akan ada pengurangan penerima bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan.
Sudah proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah atau kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data. Itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hari ini berulang tahun. Momen ini ia manfaatkan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Menko PMK Pratikno tiba di Puskesmas Gambir sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Pratikno yang hari ini berulang tahun untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Sekaligus memastikan program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Cek kesehatan gratis untuk usia lansia diantaranya meliputi pemeriksaan mata, telinga, tensi, dan juga gula darah, hingga deteksi dini stroke dan kanker. Rekan-rekan media, jadi saya baru saja selesai pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir. Jadi seperti ini saya tunjukkan, ini sudah langsung memperoleh hasilnya. Jadi ini cek pemeriksaan darahnya banyak ini ya. Terus kemudian ini ada EKG-nya dan lain-lain, ini ada diagnosanya juga gitu. Jadi tadi saya sudah menjalani cek kesehatan gratis ini mulai dari awal ya, pendaftaran sudah dilakukan secara digital. Saya memperoleh stroke, catatan ini pemeriksaan antrian nomor berapa, terus di bawahnya ada RP-nya rupiahnya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB. PDI Perjuangan melempar sinyal selaras dengan program pemerintah dengan mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, segala visi misi saat proses politik menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Hasto menegaskan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan kepada Prabowo terkait kebijakan efisiensi tersebut. Hasto juga mengungkapkan bahwa kepala daerah dari PDIP di Surabaya telah memberikan pernyataan untuk mendukung kebijakan Prabowo mengenai makan bergizi gratis. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah.
Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas. Sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis. Tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM. Untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari Kepala Daerah PDI Perjuangan. Pemirsa, dalam sejumlah kesempatan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya mendukung program pemerintah seperti efisiensi anggaran dan makan bergizi gratis. Sebelumnya PDIP merupakan partai oposisi pemerintah, namun sekarang tampaknya mulai melunak dengan memberi sinyal mendukung pemerintah. Lantas apa yang membuat PDIP berubah sikap terhadap pemerintah? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama sejumlah narasumber yang telah terhubung via Zoom. Juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro sudah bergabung dan akan menyusul pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Seno. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Mas Seno. Baik, Mas Seno, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menyatakan kalau PDIP mendukung program pemerintah. Paling tidak ada 2 program pemerintah yang didukung, adalah efisiensi anggaran dan juga makan bergizi gratis. Apa yang membuat PDIP melunak atau berubah pikiran, Mas Seno? Ya, pertama-tama yang harus menjadi clear dulu adalah bahwa memang sedari awal kita sudah menyampaikan bagaimana pandangan politik kami tentang asas presidensialisme yang dianut oleh Indonesia. Artinya memang tidak ada oposisi dalam asas ini. Tetapi di dalam logika yang sama tentu juga koalisi itu juga bukan konsep yang dikenal. Artinya yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, memang sikap politik kami pasca Pilpres adalah berada di luar pemerintahan. Artinya tidak mengirimkan kader PDI Perjuangan yang ber-KTA partai ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi secara prinsip kebijakan, haluan negara, secara visi presiden, secara program-program prioritas presiden, tentu kita memainkan peran yang positif sebagai mitra strategis pemerintah. Artinya di dalam program-program pemerintah yang kami anggap senafas dengan kami, yang kami anggap itu berkepentingan untuk menyejahterakan rakyat, yang kami anggap itu punya dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan ADART dan ideologi partai, maka tentu akan kami dukung 100% melalui tugas negara yang diamanatkan kepada kami sebagai partai pemenang pileg. Di DPR tentu memerlukan suatu situasi politik yang baik untuk bisa menjadi partner balance pemerintah eksekutif Pak Prabowo, dan PDI Perjuangan mendapatkan amanat rakyat untuk memenangkan pemilu. Jadi dari awal sebetulnya posisi kami tidak berubah, bahwa kita di luar pemerintah, hingga hari ini kita masih di luar pemerintah, tidak ada main oposisi-oposisian yang itu di dalam logika dan perspektif publik adalah artinya semua program pemerintah harus kita serang habis-habisan, harus kita lawan semuanya, harus kita anggap buruk semuanya. Tapi kita berada di luar pemerintah. Berada di luar pemerintah bukan berarti tidak boleh mendukung dong. Nah, di dalam program-program yang kami anggap baik seperti efisiensi anggaran, yang itu tentu adalah untuk memastikan program prioritas Pak Prabowo makan bergizi gratis bisa terjadi dengan baik, itu kita dukung penuh. Kepala-kepala daerah kami bahkan sudah mulai membuat suatu simulasi-simulasi. Mas Pram misalnya sudah menyampaikan dukungan di Jakarta, nanti akan ada program makan gratis juga bagi pelajar, dan itu sevisi dengan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi dalam hal ini kita mendukung secara proporsional, secara kritis, dan menjadi mitra strategis yang memainkan peran masing-masing. Itu Mbak posisi kami. Baik, terima kasih Mas Seno. Saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ini tadi Mas Seno sempat mengatakan terkait dengan posisi PDIP yang menjelaskan bahwa bukan oposisi, tetapi dalam banyak kesempatan ini kritis terhadap pemerintahan. Tapi sekarang ada 2 menunjukkan dukungan begitu, setidaknya dalam 2 program utama pemerintah. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Adi? Ya, saya kira sebenarnya kalau mau jujur, PDIP itu ibarat main 2 kaki ya. Satu sisi menyatakan siap bekerja sama dan mendukung
program-program strategis Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan misalnya PDIP itu masih kelihatan menunjukkan sikap kritis ya, terutama terkait kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Salah satunya misalnya soal IKN yang per hari ini masih belum jelas ya, apakah akan pindah, apakah akan ada progress report dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu tidak terlepas dari bagaimana PDIP itu memiliki hubungan politik yang baik dengan Prabowo Subianto, karena sekalipun sering berhadapan-hadapan dalam Pilpres sejak 2014, tapi secara personal politik, secara kompetisi politik, PDIP itu memiliki hubungan yang relatif baik sebenarnya dengan Prabowo dan Gerindra. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di 2024 setelah PDIP kalah di Pilpres misalnya, PDIP itu menyatakan dukungan politiknya secara terbuka. Meski harus diakui, sekalipun tidak ada kader yang kemudian menjadi menterinya Prabowo, tapi secara substansi politik PDIP dan Gerindra itu sudah memiliki hubungan politik yang baik-baik saja. Itu terbukti misalnya karena Undang-Undang MD3 tak lagi ada revisi yang itu menyebabkan kader terbaik PDIP hari ini, Mbak Puan Maharani, jadi ketua DPR. Bisa dibayangkan loh, kalau hubungan politik Gerindra dan PDIP tidak baik-baik saja, bukan tidak mungkin posisi ketua DPR bukan lagi dijabat oleh Puan, tapi bisa dijabat oleh partai Kim ataupun Kiplan. Begitupun dengan komposisi politik di DPR, di alat kelengkapan Dewan. Saya kira begitu banyak juga kader-kader PDIP yang menempati posisi-posisi strategis. Itu artinya apa? Kerjasama politik tidak harus menjadi menteri di kabinetnya Prabowo, tapi bisa bekerja sama dalam sektor-sektor lain, terutama misalnya soal bagaimana menyamakan kepentingan politik yang ada di parlemen. Di samping itu, memang kalau kita mau jujur, secara kebijakan politik, PDIP itu sudah dalam banyak hal memberikan dukungan politik yang total kepada Prabowo. Misalnya soal makan bergizi gratis, termasuk misalnya juga kenaikan PPN 12%. Saya kira PDIP tak satu pun ada yang protes ataupun resistensi, tegak lurus ya. Sekalipun sebenarnya kenaikan PPN secara substansi banyak juga dikritik oleh publik. Tapi karena hubungan politik yang baik dan PDIP menegaskan hubungannya dengan Prabowo itu baik-baik saja, ya per hari ini kita sulit untuk melihat bagaimana PDIP itu misalnya tampil sebagai partai di luar pemerintah, oposisi sejak 2004, 2009 hingga 2014. Jadi itu yang saya sebut PDIP itu main kaki, tapi pada saat yang bersamaan ada person-person yang ada di PDIP, misalnya Bang Deddy Sitorus, kemudian Bang siapa namanya Aden Apitupulu dan yang lainnya, itu kan masih bersikap kritis. Tapi itu bukan suara kelembagaan dari partai, tapi lebih pada sebagai person yang melekat pada diri mereka sebagai anggota dewan. Itulah yang saya sebutkan, bahwa PDIP sebenarnya nggak ada persoalan apapun dengan Prabowo. PDIP itu ada persoalan dengan Jokowi dan Gibran aja, selebihnya nggak ada. Oke, Mas Adi, kita tahan dulu, Mas Eno kita tahan dulu. Kita dengarkan sejenak keterangan Sekjen PDIP terkait dukungan terhadap program pemerintah, terkait efisiensi anggaran dan juga makan bergizi gratis. Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah. Sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas, sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan. Misalnya dari kota Surabaya, siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat itu juga misalnya dapat ikut berkontribusi. Itu salah satu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDI Perjuangan. Ya, Mas Adi boleh ditanggapi terkait statement Pak Hasto tadi? Ya, saya kira memang adalah sebagai salah satu bentuk pengungkapan secara terbuka bahwa memang PDIP itu siap kerjasama politik lah kira-kira dengan Prabowo Subianto. Sekalipun kerjasama ini kan tidak perlu diformalkan. Kan yang paling penting secara prinsip adalah setiap keputusan-keputusan politik strategis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, PDIP semuanya tegak lurus dan memberikan dukungan secara terbuka.
Bahkan kalau mau jujur misalnya bicara tentang anggaran, postur anggaran kita di 5 tahun yang akan datang, tentu kan tidak terlepas dari andil penting yang dimainkan oleh kader PDIP, karena Ketua Banggar hari ini juga adalah kader terbaik PDIP, Pak Said Abdullah ya, yang saya kira merupakan politisi senior, yang merupakan representasi dari PDIP, yang saya kira memang sejak lama memiliki hubungan politik yang baik dengan kawan-kawan yang ada di Gerindra. Ya, Itulah yang Mas Adi, tapi ini dukungan terhadap 2 program utama pemerintah ini timingnya sangat dekat sekali dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Pak Hasto. Dalam hal ini sangat dekat dengan sidang pra-peradilan. Apakah menurut Anda ada kaitannya? Kalau mau jujur sebenarnya Mbak, sejak awal sebelum Pak Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka, PDIP itu kan sebenarnya sudah menunjukkan gestur politik yang ingin bekerja sama dengan Prabowo, ingin bekerja sama dengan Gerindra. Bahkan misalnya tidak adanya revisi Undang-Undang MD3, ketika kader-kader PDIP juga menempati posisi-posisi strategis di DPR, itu kan jauh hari sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Dalam banyak hal sebenarnya, Gerindra, PDIP itu nggak ada persoalan. Kalau ada persoalan, saya membayangkan Puan itu tidak akan jadi ketua DPR seperti 2014. Kan kita ingat 2014 karena hubungan PDIP dengan Gerindra yang menjadi pemimpin oposisi saat itu tidak baik-baik saja, Undang-Undang MD3 direvisi. Ketua DPR-nya bukan PDIP sebagai partai pemenang pileg, tapi diberikan kepada partai koalisi Prabowo. Ketua DPR-nya adalah Setia Novanto, wakil DPR-nya itu adalah Fadlizon, ada Fahri Hamzah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, tanpa deklarasi dan pernyataan dari Pak Hasto sekalipun, dalam kebijakan-kebijakan politik pasca pemilu 2024, PDIP itu juga sudah tentu saja kelihatan akrab dan mesra dengan Pak Prabowo Subianto dan Gerindra, meski sekali lagi itu tidak diformalkan. Ya, oke. Kalau dari Mas Seno sendiri, pertanyaan yang sama Mas, dukungan ini kembali lagi saya tanyakan pertanyaan yang sama, timingnya dekat, apakah ada kaitannya atau memang dukungannya sudah jauh-jauh hari diberikan sebelum kasus ini panas begitu? Iya, nggak ada hubungannya. Artinya memang udah dari lama kita menyampaikan sikap politik dan pandangan politik kita bahwa kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo secara proporsional. Dan ini kan sebetulnya sebenarnya ya Mbak, ini harusnya bukan menjadi tugas PDI Perjuangan sendiri. Semua partai di parlemen harusnya melakukan fungsi yang sama. Artinya pada saat kebijakan-kebijakan itu tidak menyejahterakan rakyat, menyulitkan rakyat, ya harus bersuara, harus kritis. Kami dalam konteks ini misalnya dalam kebijakan tabung LPG, kita suarakan betul bagaimana itu melalui anggota-anggota Dewan di fraksi PDI Perjuangan, bagaimana itu harusnya tidak dilakukan. Sama dengan soal makan bergizi gratis misalnya. Secara program besar kita sevisi dengan Presiden Prabowo bahwa pemenuhan gizi ini penting untuk anak-anak muda Indonesia. Tetapi dalam konteks implementasi di lapangan, pelaksanaan distribusinya, bagaimana pengukuran kualitas makanannya itu agar bisa baik, sehat, dan didapatkan dengan mudah oleh anak-anak muda di pelosok, itu kita kritik. Bagaimana misalnya jangan sampai ada anak-anak muda yang bersuara karena menyampaikan apa yang dia rasakan melalui makanannya itu malah dibully misalnya, atau malah diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu yang punya otoritas. Nah, artinya secara delivery program, implementasi di bawah, bagaimana menjalankan fungsi kontrol terhadap anak buah presiden dalam menjalankan visi, itu kita memberikan berbagai masukan kritis di situ. Nah, artinya ini kan suatu hal yang baik sebetulnya. Sebagai suatu partai, kita tidak kemudian bicara main 2 kaki atau 1 kaki atau bagaimana. Tetapi yang kita lakukan sebenarnya adalah menjadi partai yang merdeka, memberikan suatu memberikan suatu pandangan strategis kepada pemerintah, menempatkan diri sesuai peran dan fungsinya, dan menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kami sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Baik, Mas Seno. Jadi tidak ada urusan dengan kasus lain. Baik, kalau memang tidak ada urusan dengan kasus Pak Hasto yang sedang berjalan, apakah dukungan terhadap pemerintah ini tetap berjalan, tetap didukung semaksimal mungkin, walaupun dalam sidang pra-peradilan tadi diputuskan bahwa tidak diterima? Ya, PDI Perjuangan memutuskan pandangan dan sikap politik tertentu tentunya tidak berdasarkan hal-hal yang sifatnya reaksioner, reaktif. Di dalam menyikapi persoalan hukum ini, PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Pak Hasto Kristianto sebagai sekjen partai melalui pemberian tim hukum yang profesional, bekerja maksimal,
dan kita tentunya mengharapkan publik mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan yang sifatnya material terkait dengan kasus ini. Tetapi di dalam soal politik kepartaian, di dalam bagaimana kami memandang hubungan dengan Presiden Prabowo, ini suatu hal yang sudah dibangun dari lama secara pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Sebagai sesama presiden, presiden kelima dan presiden ke-8, sesama ketua umum partai yang pernah mengalami asam garam kompetisi demokrasi di Indonesia, saya rasa dalam posisi ini kedewasaan berpolitik keduanya dalam posisi saling hormat-menghormati. Ya, baik. Jadi apapun itu, keputusan politiknya pasti kita mendukung Pak Prabowo. Baik, tetap presiden. Mendukung ya, Mas Seno. Yes, tetapi izinkan kami menjadi kritis pada saat ada program-program yang itu tidak pro rakyat. Baik, tergantung programnya, tapi dukungan tetap berjalan. Mas Adi, kalau menurut Anda, bagaimana menurut pandangan Anda tentang langkah PDIP selanjutnya? Singkat saja boleh, Mas? Ya, saya kira PDIP akan seperti saat ini, ya, kelihatan memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, tapi pada saat yang bersamaan kalau ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, pastinya mereka itu akan memberikan statement-statement yang kritis. Tapi overall saya menduga suasana batin PDIP per hari ini memang ingin menjaga hubungan politik yang baik dengan Prabowo, entah dengan cara apapun. Baik, terima kasih Mas Seno Bagaskoro, Mas Adi Prayitno sudah bersama kami di Dialog Sore hari ini. Selamat beraktivitas. Seno, sukses Mas Seno. Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Kesepakatan itu diambil dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis 13 Februari. Mengutip sejumlah portal iNews Media Group, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan KLB digelar atas kesepakatan dari para kader partai yang hadir sebagai peserta rapat pimpinan nasional. Dasko menyampaikan hasil KLB menyepakati Prabowo Subianto kembali menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo terpilih secara aklamasi dalam forum KLB. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan Juyamto dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 13 Februari. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 dalam kasus suap yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku. Hasto dituding ikut serta menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa duduk di kursi parlemen. Selain suap, Hasto juga dijerat KPK dengan dugaan perintangan penyidikan. Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Mengabulkan eksepsi dari termohon. 2, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Juyamto, Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kelas 1 khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu Ijat Mafaisa Panitera Pengganti pada pengadilan di Jakarta Selatan tersebut dihadiri kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian putusan sudah diambil, maka persidangan dalam perkara pra-peradilan nomor 5 atas nama pemohon Hasto Kristianto dinyatakan selesai dan ditutup. Timnas Indonesia U20 akan bertemu dengan Iran di matchday pertama Piala Asia U20 hari ini. Skuad Garuda Muda menjalani latihan perdana di Shenzhen, Cina.
Timnas Indonesia versus Iran di matchday pertama Grup C Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada hari ini di Shenzhen, China. Skuad Garuda Muda dipastikan bakal tampil ngotot untuk meraih hasil positif saat melawan Iran nanti. Di bawah asuhan Indra Safri, skuad Garuda Muda menjalani latihan perdana di China dengan mengasah strategi dan taktik untuk meredam agresivitas Iran. Iran bukan lawan yang mudah. Di level usia, tim Iran dikenal sebagai tim yang kuat, sehingga Garuda Muda mesti melakukan persiapan matang untuk dapat memberikan permainan yang terbaik. Pertandingan pertama adalah pertandingan yang paling penting untuk kita, dan dari sisi chemistry pemain juga sudah mulai terbentuk. Kemudian untuk kesiapan tim dan pemain dalam kondisi siap. Tentunya, Timnas Garuda diharapkan dapat membungkam Iran dalam leg pertama di Piala Asia U20 2025. 23 pemain Timnas Indonesia dibawa ke Shenzhen, Tiongkok untuk melakoni Piala Asia U20 2023. Racikan Indra Syafri dinantikan para Garuda fans untuk memberikan hasil yang terbaik. Perjalanan Timnas Indonesia U20 cukup panjang untuk sampai di titik ini. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan berhasil menjadi juara grup kualifikasi Piala Asia U20 2025. 3 laga pemanasan di Challenge Series juga telah dilakoni Timnas. Sebanyak 23 pemain terbaik telah dipilih Indra Syafri untuk berjuang demi Merah Putih. Berikut statistik dari skuad Timnas Indonesia U20. Indra Syafri membawa 23 pemainnya yang terdiri dari 20 pemain lokal dan 3 pemain abroad. Klub-klub besar menjadi lumbung pemain bertalenta yang dibawa ke Tiongkok. Di antaranya dari Bayangkara FC, Bali United, Borneo FC, PSM Makassar, Persija, Persib, dan beberapa klub lainnya. Sementara itu 3 pemain abroad turut menghuni Timnas U20. Jens Revan, Wilber Jardim, dan Marcelinus Amaola menjadi pemain yang berkiprah di luar negeri. Pendatang baru juga menghiasi skuad Garuda. Di antaranya ada Aulia Rahman dan Fafa Sheva. Sementara Evandra Florasta menjadi pemain termuda yang ada di Timnas Indonesia. Indonesia akan melakoni 3 laga di Grup C Piala Asia U20. Hari ini Indonesia akan melawan Iran. 3 hari berselang Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Dan yang terakhir, melawan Yaman 19 Februari mendatang. Timnas Indonesia versus Iran di matchday pertama Grup C Piala Asia U20 2025 akan dilangsungkan hari ini di Shenzhen, China. Skuad Garuda Muda dipastikan bakal tampil ngotot untuk meraih hasil positif saat melawan Iran nanti. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat sepak bola Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Effendi, selamat sore waktu Indonesia. Ya, selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Shenzhen. Baik, bagaimana Anda melihat kesiapan Timnas Indonesia menghadapi Iran? Ya, di belakang saya itu timnas kita sedang melakukan persiapan. Anda lihat ada 2 kelompok, tim utama dan tentu saja tim yang nanti siap-siap menggantikan kalau terjadi pergantian pemain. Tadi kami ke hotel khusus bertemu dengan Coach Indra Safri, tim manajer Zaki, serta kemudian juga ada assistant coach ya. Kita tahu ada Bima Sakti, ada juga Kurniawan. Semuanya mengatakan siap turun pada malam ini waktu Shenzhen. Dan penuh semangat, walaupun kita tahu lawannya tentu bukan yang lawan muda Iran ya, yang adalah mungkin pada level nasional kita jarang sekali bisa mengalahkan Iran. Baik, kalau dari latihan yang saat ini sedang berjalan di belakang Anda, pemanasan dan sebagainya, apakah sudah bisa terlihat strategi Garuda Muda menghadapi lawan yang kuat ini, Iran? Ya, secara umum, kan kalau kita lihat kita punya kesempatan waktu ada turnamen di Sidoarjo. Ya, walaupun itu hasilnya belum menggembirakan ketika dengan Jordania dan Suriah, tapi dengan India kan menggembirakan dan banyak belajar dari situ. Jadi kalau kita lihat persiapan yang ada di belakang ini, ada 2 hal yang penting. Coach Indra Safri dan manajer, serta tadi juga Sekjen PSSI dan Pak Ketua Umum kirim salam tadi menyatakan ini penting sekali. Kita betul-betul harus melewati malam ini dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa memetik hasil
bagus untuk melangkah melawan juara bertahan Uzbekistan nanti di yang kedua. Jadi dari sudut lapangan dan latihan, kita lihat memang Iran relatif lebih tinggi-tinggi, tapi secara postur juga secara umum kita tidak kalah. Jadi Prisca dan para pemirsa, saya rasa malam ini akan menjadi pertandingan menarik dan kita bertekad akan memenangkannya. Baik, kalau dari 23 anggota tim yang dibawa ke Shenzhen untuk malam hari ini, kira-kira siapa yang menurut Anda pas untuk diturunkan melawan Iran? Oh, sudah keluar ya daftar 4-3-3 kita sudah keluar, di mana Ikram akan turun menjaga gawang kita. Kemudian Iqbal, Ariel, Doni, Zidane dan Buffon, serta Tony, Welber, Ragil, Raven, dan Arli yang akan turun. Baik, kalau Anda melihat kelebihan apa yang timnas kita punya, Bang? Iya, kelebihan kita tentu saja, sekali lagi, kita melakukan hal-hal yang selama ini cukup baik di dalam latihan, kesempatan, serta juga kita akan bermain ngotot pada saat ini. Mungkin ada beberapa kali kesempatan bertahan, tetapi juga memperjuangkan hal-hal yang untuk melakukan pertarungan, melakukan serangan balik seperti itu. Ya, tapi kalau dilihat timnas Iran ini cukup kuat, performanya baik. Gimana menurut Abang nih Garuda Muda bisa fight untuk menang? Karena malam ini kalau bisa menang kan? Iya, kalau bisa menang ya. Tapi artinya semuanya akan bermain ngotot. Tadi sudah dipersiapkan bahwa pada hari ini mereka termasuk cukup rileks, cuma melakukan latihan-latihan dalam konteks latihan ringan untuk mempersiapkan diri, serta juga ada brainstorming ya untuk menganalisa permainan Iran selama ini. Demikian, Prisca. Ya, kalau dari Abang sendiri target skornya atau prediksi deh berapa, Bang? Agak berat, tetapi mudah-mudahan siapapun yang menang selisihnya akan sangat ketat, kita berharap. Ya. Baik, apa yang diharapkan dari Indonesia di strategi untuk melawan Iran malam hari ini? Bermain relatif agak bertahan, tetapi nanti akan terjadi pertarungan lapangan tengah yang luar biasa, serta mencoba melakukan serangan balik. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah mau dimulai dan panitia sudah mengatakan kita harus mengakhiri siaran ini. Baik, terima kasih Ya, Bang Effendi Ghazali, pengamat sepak bola sudah bersama kami di sore hari ini. Terima kasih. Ya.